Itulah janji-Mu kepada kami ya Bapa. Kalau kami tetap selalu bersama dengan Engkau dan Engkau berada di kami, Engkau akan selalu memegang kami, bahkan Engkau akan menggendong kami Tuhan. Dan bersama-Mu kami akan mendapatkan segala kemenangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Seberapa banyak mereka yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Seberapa banyak mereka yang sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan hati yang hancur. Dengan hati yang berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Boleh menyenangkan Engkau Tuhan, dan bahkan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kebaktian kami pada pagi hari ini kami buka dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama mau kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan naikkan satu pujian dengan penuh sukacita. Haleluya, kita tepuk tangan ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
sore kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, akan kita menang saat Tuhan bertindak menolong kita. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuli. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sekali lagi dengan rendah hati kita bersama-sama boleh bangkit di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Amin Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Yes Lord. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama mau kita angkat tangan, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan Haleluya. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kembali kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan terlebih Tuhan, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship, baik leader, para pemain musik, haleluya, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan, makin hidup berkenan kepada Tuhan, haleluya, dan makin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Karena bukan dengan kekuatan dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu kami, kami panggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, mengusirkan kalau roh-roh jahat kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami, dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita sama-sama bisa ketemu lagi untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Nah, pagi ini maaf saya tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya dibantu nanti untuk ayat-ayat yang akan ditayangkan. Ya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul bertahan dalam masa yang sukar. Bertahan dalam masa yang sukar. Saat-saat seperti sekarang ini, semua pasti mengakui, mengiyakan bahwa kita berada di dalam masa yang sukar. Ya, nah, mari kita akan sama-sama baca Matius 24 ayat 12 sampai 13. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita perhatikan ayat ini. Ya, ayat 12 dulu. Ya. Makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi berarti bukan hanya kedurhakaan itu sesuatu perlawanan ya terhadap sesuatu. Melawan Tuhan itu durhaka, melawan orang tua itu durhaka. Nah, di dalam kedurhakaan termasuk juga kejahatan. Ya. Nah, karena itu dengan makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan dan lain-lain sebagainya, dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan di dalam menghadapi kesukaran, kejahatan, di dalam menghadapi masalah dan problem, di mana banyak orang durhaka, bertahan, ya, firman Tuhan bilang selamat. Bertahan apa ini? Bertahan apa? Ayat 12 tadi berkata kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi bertahan di sini berarti bertahan di dalam kasih yang mula-mula. Artinya bertahan sehingga kasihnya tidak menjadi dingin, tetapi kasihnya tetap membara, tetap berkobar-kobar. Inilah yang dimaksudkan. Bertahan di dalam kasih. Nah, kalau kita tetap bertahan di dalam kasih, dalam arti tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, kita pasti akan mampu, haleluya, menghadapi apapun. Dan itu berarti kita tetap beriman, percaya, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Jelas hasil akhirnya adalah selamat. Puji nama Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nah, sebab itu mari kita mau belajar juga dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa tetap memiliki kasih yang mula-mula itu? Firman Tuhan dalam Wahyu berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Sebab engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi kasih yang mula-mula ini, the first love, harus kita pertahankan di dalam hidup kita. Bertahan di situ. Jangan sampai kasih itu merosot. Kejahatan boleh bertambah, kesukaran boleh bertambah, tapi kasih kita kepada Tuhan tidak boleh merosot, tapi harus tetap berkobar-kobar, tetap memiliki kasih awal, kasih mula-mula, the first love di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam masa yang sukar dengan tetap cinta Tuhan? Haleluya. Dengan tetap mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Mari kita akan melihat, mempelajarinya dalam konteks Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kita akan belajar bagaimana kita bisa bertahan dalam masa yang sukar dengan tetap cinta Tuhan. Kita belajar dalam konteks Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ya, kita simak baik-baik ayat ini, kita ingat baik-baik, nanti kita akan lihat satu persatu. Saya bacakan. Ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus
Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bisa bertahan dalam masa yang sukar dan tidak kehilangan cinta kita kepada Tuhan? Dalam pengertian tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Kuncinya, dasarnya adalah haleluya, menyadari dan meyakini, sadar dan yakin siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan sadar siapa Dia, siapa Yesus itu, siapa Tuhan itu, siapa Allah yang kita sembah itu. Sebelum saya lanjutkan, saya membaca sebuah kisah. Seorang guru sekolah minggu, ibu guru, ya biasanya guru sekolah minggu itu banyak yang ibu atau cewek. Dia bertanya kepada para murid-muridnya, anak-anak sekolah minggu, untuk mengetahui seberapa dalam mereka tahu atau mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Kemudian guru sekolah minggu ini bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa Tuhan Yesus itu? Siapa Tuhan Yesus itu? Seorang murid menjawab, Tuhan Yesus itu hakim. Betul. Kenapa? Kok dia bilang Tuhan Yesus itu hakim? Sebab bapaknya hakim. Suka mengadili perkara-perkara. Betul. Tuhan Yesus itu hakim. Anak yang lain tak mau kalah. Saya. Lalu menurut kamu siapa? Tuhan Yesus itu dokter. Kenapa? Sebab bapaknya dokter. Suka ngobati orang sakit sampai sembuh. Iya. Satu lagi ngomong, siapa kalau menurut kamu? Saya Bu Guru. Tuhan Yesus itu suka bagi-bagi berkat. Kenapa? Karena orang tuanya anak ini orang tua yang dermawan, suka berbagi. Tidak salah, semua itu baik. Mereka menjawab semua baik, semua baik. Macam-macam jawabannya, baik semua. Tidak salah, sesuai profesi orang tua masing-masing. Haleluya. Tinggal satu anak belum jawab. Anak ini tunduk. Ya, ibu guru mendekati anak ini. Ayo, kamu belum jawab. Coba kamu sekarang jawab. Siapa Tuhan Yesus itu? Anak ini dengan tetap menundukkan kepala. Dia berkata, Tuhan Yesus adalah pemulung. Semua kelas kaget. Bahkan ada yang menertawakan anak ini. Bu gurunya juga kaget. Dia bertanya, kenapa kamu kok bilang Tuhan Yesus itu pemulung? Anak ini berkata, ayah saya adalah pemulung. Dia mengumpulkan barang-barang yang rusak, barang-barang bekas, barang-barang yang tidak berguna. Dia kumpulkan dan dia daur ulang itu menjadi barang yang baru. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia menemukan saya, orang yang rusak, orang yang tidak berguna, orang yang tidak bisa apa-apa, didaur ulang sama Tuhan, diciptakan baru
menjadi ciptaan baru yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa jawabannya. Ibu guru ini meneteskan air mata. Dia rangkul anak itu. Memang benar. Memang benar. Itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Satu kelas tertunduk. Ada yang mengeluarkan air mata. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus penting buat kita. Sebab itu kita perlu mengenal Dia. Supaya kita bertahan dalam masa yang sukar. Tetap cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 tadi mengatakan kepada kita, kita perlu yakin, kita perlu sadar, yakin, sadar, menyadari dan meyakini siapa Tuhan Yesus, siapa Allah yang kita sembah. Yang pertama, Allah adalah sumber damai sejahtera. The God of peace. Sadari itu. Allah yang kita sembah adalah sumber damai sejahtera. Kalau kita menyadari dan meyakini hal itu, apapun yang kita hadapi, keadaan apapun yang terjadi, damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup kita. Sebab itu kita mampu bertahan masa sukar yang bagaimanapun dengan tetap cinta Tuhan. Sebab Dia yang memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Roma 15 ayat 33 mengatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan kalau kita disertai Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu, apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kasih kita menjadi dingin? Tidak bisa. Damai sejahtera itulah yang membuat kita terus cinta Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, haleluya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu di tengah-tengah masa yang sulit, kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Sebab itu kita tidak akan menjadi dingin kasih kita. Tapi kasih kita tetap berkobar-kobar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita tetap mengasihi Dia dalam masa-masa yang sukar. Banyak orang yang menghadapi masa yang sukar kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Sebab tidak punya Yesus. Sumber damai sejahtera itu di dalam hatinya. Sayang. Miliki itu. Yakini itu. Sadari kita punya itu. Maka kita akan tetap bertahan menghadapi masa-masa yang sulit dengan tetap cinta Tuhan. Yang kedua, menyadari dan meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dalam ayat yang kita baca tadi ada kata membawa kembali, menunjukkan kuasa Tuhan.
Kita punya the powerful God. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang pertama kita punya the God of peace. Yang kedua kita punya the powerful God. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa. Puji Tuhan. Sebab itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita tak pernah takut. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang maha kuasa, the powerful God di dalam hidup kita. Haleluya. Cinta kita tidak menjadi dingin, tapi justru makin berkobar-kobar. Haleluya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyadari itu, kita tidak takut. Kita tidak khawatir. Justru ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kasih kita menjadi dingin. Tapi kalau kita tetap yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, the powerful God, kita tidak akan takut dan khawatir. Dan itu berarti kasih kita kepada Tuhan takkan menjadi dingin, tapi terus menyala bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perhatikan, Paulus menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Efesus 1 ayat 19. Paulus berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasanya bagi kita yang percaya hebat. Mampu membuat kita bertahan menghadapi kesukaran, kesulitan dengan tidak kehilangan kasih kepada Tuhan. Bahkan terus menyala-nyala bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sebab itu, perhatikan. Kalau kasih kita tetap menyala dalam segala keadaan. Haleluya, yang pertama karena kita tahu bahwa kita punya the God of peace di dalam hidup kita. Dan yang kedua kita punya the powerful God di dalam hidup kita. Kasih kita tetap menyala dalam keadaan yang sulit dan sukar. Berarti hidup kita jadi berkat. Orang boleh melihat kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan, muka masih berseri-seri. Di tengah-tengah kesulitan, masih memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak bingung, minyak langka. Tadi seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja yang saya layani di Jalan Karamenjangan 60. Dia berkata begini, tidak makan tempe goreng 1 hari, tidak mati. Dia bilang begitu. Iya, kenapa? Kalau tidak bisa goreng tempe, godok tempe. Tidak bisa goreng tahu, godok tahu. Sami mawon. Kenapa? Mesti bingung. Kenapa? Haleluya. Dalam keadaan sulit seperti itu, kita tunjukkan kepada orang lain. Haleluya. Kasih kita kepada Tuhan tidak luntur karena apa? Kita punya the God of peace, the powerful God di dalam hati kita. Orang boleh melihat kesaksian kita. Minyak langka tapi tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Ya,
Ini loh, gunanya ini di sini. Nah sebab itu ayo perhatikan hal ini baik-baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, menyadari dan meyakini. Sadar dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Gembala yang baik. The Good Shepherd. The Good Shepherd. Allah yang kita sembah itu Gembala yang baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu dengan meyakini itu kita mantap, teguh, kuat. Haleluya. Apapun boleh terjadi. Tetapi Tuhan Gembalaku yang baik akan menyediakan bagiku rumput yang hijau dan air yang jernih dan sejuk. Haleluya. Kita bisa bertahan dalam masa yang sukar dengan tidak kehilangan kasih. Kasih kita terus membara. Haleluya. The Good Shepherd. Sebab itu pemazmur mengatakan, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menyadari dan meyakini, berarti mengakui. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hidup kita ini dijamin sama Tuhan. Untuk apa? Khawatir. Sadari, Dia adalah the good shepherd. Dahsyat. Seringkali kita tidak sadar hal ini. Lupa kalau kita punya gembala yang baik. Lupa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita ini dikenal sama Tuhan sebagai domba-dombanya. Tuhan tahu kita dalam keadaan apa. Tuhan tahu. Jangan bilang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Dia tahu semua. Masa dia biarkan kita? Tidak mungkin. Gembala yang baik itu tidak melakukan hal yang sedemikian. Dia pasti nuntun domba-dombanya. Sehingga mendapatkan rumput hijau dan air yang jernih dan sejuk. Puji nama Tuhan. Sehingga apa? Mampu bertahan dalam masa yang sukar dengan tidak kehilangan cinta kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Kita mudah sekali menyanyikan, aku cinta Tuhan Yesus. Terus dan selanjutnya. Kalimat awal ini aja menunjukkan pernyataan kita. Benarkah kita cinta Tuhan? Kesulitan sedikit, kesukaran sedikit sudah membuat kita bersungut-sungut, ngomel, tidak keruan. Apa itu tanda cinta? Itu menunjukkan bahwa kesukaran dan kesulitan membuat kasih kita menjadi dingin. Karena kita lupa bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita mampu bertahan dalam masa-masa yang sukar dengan tidak kehilangan kasih kita kepada Tuhan, bahkan makin membara karena kita
menyadari dan meyakini bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera, the God of peace. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, the powerful God. Dan yang ketiga, bahwa Allah Tuhan yang kita sembah adalah gembala yang baik, the good shepherd. 3 hal ini, haleluya, membuat kita mampu bertahan dan kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan dalam Ibrani yang kita baca tadi, pasal 13 ayat 20 sampai 21, kita mendapati hal yang keempat. Kita menyadari dan meyakini, sadar dan yakin bahwa Allah yang kita sembah itu tidak akan membiarkan kita, tapi Dia akan memperlengkapi kita untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya. Iya, bisa melakukan kehendak-Nya. Dia memperlengkapi kita. Luar biasa. Haleluya. Tuhan ingin kita bertahan sampai akhir. Dengan apa? Bagaimana bisa mempertahankan kasih kita dalam masa-masa yang sukar? Untuk dapat melakukan firman Tuhan ini, ayat yang kita baca mengatakan, Tuhan Allah melengkapi kita dengan kelengkapan-kelengkapan, dengan kemampuan-kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Kita tidak dibiarkan. Tidak kuat aku Tuhan, tidak kuat. Tapi Tuhan datang melengkapi kita. Dengan segala kemampuan, kekuatan. Untuk kita bisa bertahan. Puji nama Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi 4 ayat 13 dia berkata, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Haleluya. Aku dapat menanggung segala sesuatu. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi aku kekuatan, yang memberi aku kemampuan, yang memberi aku kelengkapan untuk aku dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ini loh Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita. Tapi Tuhan tahu kita lemah. Sebab itu Tuhan datang untuk memberi kekuatan kepada kita. He is the powerful God. Dan kekuatannya itu diimpartasikan kepada kita. Untuk bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan. Paulus juga menulis surat kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan baik itu gampang, sederhana, yaitu melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu perbuatan baik. Menurut kita mungkin baik, tetapi bagi dia tidak baik. Nah, ya toh, sesama manusia begitu. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan baik, itu harus sesuai kehendak Tuhan. Itu berarti menurut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan.
Itu perbuatan baik. Kita diperlengkapi. Karena itu di dalam masa yang sukar, kita bisa bertahan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kelengkapan kekuatan. Untuk kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Yaitu tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi tetap memiliki kasih yang mula-mula itu. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian saudaraku perhatikan. Orang yang bertahan di dalam masa-masa yang sukar dengan tidak kehilangan kasihnya kepada Tuhan, selalu akan nampak dalam hidup sehari-hari. Apa gunanya cuma ngomong, tapi tidak kelihatan dalam hidup sehari-hari? Ya, banyak orang yang berkali-kali datang sama saya. Dia bilang begini, Pak, dia bilang itu orang itu. Omongnya tok baik, Pak. Tapi aduh, kelakuannya. Udahlah, kamu jangan ngerasani tok. Ngomongin dia. Doakan. Yang lain lagi datang. Aduh Pak, orang itu, dia sebut namanya. Omongannya tidak cocok sama perbuatannya. Sudahlah, doakan saja dia dan lain sebagainya. Itu terjadi. Karena apa? Tidak nampak dalam hidup sehari-hari. Demikian juga kita. Kalau kita berani berkata, aku bisa bertahan dalam menghadapi masa yang sukar dengan tidak kehilangan cintaku kepada Tuhan. Apa buktinya? Apa buktinya? Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal. Satu hal saja. Orang yang kayak begini mampu bertahan dalam masa yang sukar dengan tidak kehilangan cinta kasihnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Itu saja. Hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Ya. Omongan ini enak. Gampang. Bagus. Selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bagaimana caranya? Haleluya. Selalu memuliakan Allah dalam hidupnya. Gimana itu? Gimana? Dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jelas yang pertama. Dalam keadaan sulit dan sukar. Mulut ini selalu memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Selalu memuji Tuhan. Tetangga heran. Sulit, keadaan sulit kayak gini, seperti ini kok nyanyi malah. Ya. Heran mereka. Mereka tidak tahu kita punya Yesus di dalam hati kita. Kita suka memuliakan Dia dalam keadaan apapun. Selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Dan itu diikuti dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Sudah kita lakukan? Kalau masa sukar, yang nomor satu keluar, ngomel. Itu. Ya. Ngaku enggak ngaku itu ya mesti dilakukan. Ngomel dhisik. Minyak langka, kecap angel, ya, dan lain sebagainya. Ngomel dhisik. Ayo. Mengucap syukur. Memuliakan Tuhan
disertai dengan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, ini paling sulit. Dalam keadaan sukar, sulit, bertahan, tidak kehilangan kasih. Yang kedua, haleluya, suka jadi berkat bagi orang lain. Ini memuliakan Tuhan loh. Ini memuliakan Tuhan. Dalam keadaan sukar masih bisa berbagi. Kok enak? Saya aja kesulitan. Kok suruh berbagi sama kamu? Enggak mau. Nah, perhatikan. Ini orang yang yakin God is the good shepherd. Dia suka berbagi. Enggak gampang. Ini yang enggak gampang yang saya bilang. Tapi orang yang tidak kehilangan kasih Kristus. Kasih Kristus ada di dalam hatinya dan terus membara. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Tidak tega melihat orang lain menderita. Kepingin berbagi. Saya cuma kasih, bisa berbagi sedikit ya. Tidak apa-apa, berbagi. Menjadi berkat untuk orang lain. Ini kasih yang tidak hilang. Penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Berbagi, 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 berbagi. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana wujudnya? Orang yang selalu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang pertama tadi memuji Tuhan, mengucap syukur. Yang kedua menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, menjalin persekutuan yang erat dan tidak terpisahkan dengan Tuhan. Ini cinta loh. Hubungan erat, tak terpisahkan dari Tuhan. Dengan bahasa yang mudah, hidup dalam doa. Suka berdoa. Orang yang cinta Tuhan tidak akan pernah mau putus hubungan dengan Tuhan. Kepingin selalu ada hubungan sama Tuhan. Betul enggak? Ada yang masih pacaran di sini. Ayo, saya kepingin tahu sehari berapa kali telepon pacarnya. WA, SMS. Saya cuma mikir gini, kok nggak panas kupingnya. Ya, saudaraku. Zaman saya dulu kalau lagi pacaran, nggak pakai HP, saudaraku nggak ono sian. Zaman saya zaman kuno, zaman sepur tuh lempung, sepur lempung. Ya, pakai surat, nulis. Waduh, terus taruh amplop, perangkunya dimiringkan. Tab, ini artinya I love you. Iya, itu kode-kodenya di situ. Tapi saya sudah lupa, jangan tanya saya. Ya, mungkin Pak Rudi masih ingat. Nah, itu caranya. Nggak mau pisah. Betul. Coba kalau mengunjungi rumah pacarnya. Ayo, berapa lama? Nongkrong aja. Ya, masih nggak disuguhi, nggak apa-apa. Nongkrong aja ngomong. Sampai orang tuanya di dalam. Dehem. Itu maksudnya apa? Mulio, wis bengi. Ya, itu loh. Cinta Tuhan tidak suka doa. Waduh, omong kosong. Pertahankan cinta kita kepada Tuhan. Tunjukkan dalam hidup sehari-hari. Dengan hidup dalam doa. Komunikasi dengan Tuhan. Yang tidak terputus. Sebab itu Tuhan Yesus ngomong apa? Jangan jemu berdoa. Rasul Paulus bilang, tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa dan tidak berkeputusan. Penting untuk diperhatikan ya. Jadi pagi ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana bisa bertahan dalam masa-masa yang sukar dengan tidak kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Sadar dan yakin bahwa Tuhan adalah
Allah sumber damai sejahtera. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah gembala yang baik. Dan yang keempat, Allah melengkapi kita, memberikan kelengkapan, kekuatan, kemampuan, kebisaan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tetap cinta Dia dalam masa yang sukar. Dan yang terakhir, kita melihat gimana wujudnya dalam hidup sehari-hari, yaitu selalu memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan memuji Dia selalu, mengucap syukur, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup dalam doa, hubungan yang tak terputus dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, yes. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Sama-sama kita bangkit berdiri. mengalir dalam Yes Lord. seperti sungai Haleluya. yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa Teduh. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik. Syukur
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur karena Kau masih mau berfirman kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, buat teguran lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, buat nasihat lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, buat petunjuk dan arahan dari firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami simpan dalam hati kami. Untuk kami pakai dalam hidup kami menjadi pedoman dan pegangan. Sehingga hidup kami makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, haleluya, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mau jadi berkat, haleluya, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku yang baik dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita bersama-sama kita berdiri, katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai. Saya undang Bapak Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Bapak Hendrata. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang telah Tuhan tunjukkan di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, bagaimanapun keadaannya, kami terus tetap bertahan Tuhan. Di tengah keadaan yang bagaimanapun, kesulitan apapun, tidak kondusif sekalipun Tuhan, biarlah kami tetap berdiri bertahan di hadapan-Mu, dengan terus mengucap syukur, dengan terus mengasihi-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami masing-masing Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah, kuliah, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mohon Tuhan, kasih setia-Mu menyertai, memimpin, membimbing kami. Berkati senantiasa negara dan bangsa kami Tuhan. Kalau semakin lama virus corona semakin dapat teratasi di dalam negara kami, ini ada bagian kasih-Mu Tuhan yang menyertai, memimpin dan membimbing negara dan bangsa kami Tuhan. Ajari kami terus hidup di dalam protokol kesehatan yang telah pemerintah canangkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kami masing-masing Tuhan.
Berkati aparatur negara kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi di pusat kota Jakarta sampai pimpinan yang di pelosok-pelosok daerah, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana. Jauh dari korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Jauh dari kerusuhan, tindakan anarkis, ataupun demo, Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi untuk negara dan bangsa kami. Tuhan pimpin dan bimbing di setiap acara ibadah dimanapun Tuhan. Teristimewa di GPT Logos. Tuhan pimpin dan bimbing setiap acara ibadah Tuhan. Seluruh hamba-hambamu yang terlibat di dalam setiap pelayanan di dalam tempat ini. Pelihara roh tanggung jawab dan terus mengasihi-Mu Tuhan. Teristimewa Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf. Tuhan pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Di dalam rumah tangganya. Beserta anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tuhan pimpin dan bimbing. Biarlah melalui kehidupan keluarga Ibu Yusuf, kami mempunyai sosok teladan untuk kami terus ikuti, untuk terus kami mengasihi-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kasih-Mu menyertai, memimpin, membimbing kami, menguatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, seiras dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami terus tetap bertahan Tuhan, di tengah keadaan dunia yang tidak mendukung di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Tuhan, beri kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun yang terjadi, dan terus mengasihi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Biarlah kasih-Mu menyertai, memimpin, membimbing kami dalam perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing, atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan, untuk semua keperluan, keinginan kita, untuk setiap masalah problema yang kita hadapi, apapun sakit penyakit yang kita derita sampai pada pagi hari ini, angkat tangan kanan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan marilah kita letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan, tanda sebuah ucapan syukur, seraya kita terus bertahan di tengah kedurhakaan yang ada di sekitar kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.